Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Herdian, mahasiswa Institut Manajemen Wiata Indonesia, Prodi Manajemen kelas E dengan NIM 21011420. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang materi Revenue and Profit pada mata kuliah Business Environment yang diampu oleh Bapak C. Gunawan SEMM. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut pada pembahasan pertama. Revenue atau keuntungan merupakan hasil yang diperoleh dari kegiatan operasional utama suatu perusahaan atau bisnis yang sedang dijalankan. Sederhananya, revenue adalah pendapatan yang dihasilkan perusahaan atau bisnis karena adanya kegiatan operasional jual beli dari perusahaan atau bisnis tersebut. Investopedia, revenue adalah jumlah total pendapatan yang didapatkan dari adanya kegiatan bisnis dalam suatu periode tertentu. Selain itu, menurut Ikatan Akuntan Indonesia, revenue adalah penghasilan yang berhasil didapat dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan dikenal dengan sebutan berbeda, seperti penjualan, hasil sewa, bunga, dividen, royalti, dan penghasilan jasa. Selain pendapatan dari penjualan dan layanan, ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi besaran revenue suatu bisnis. Beberapa di antaranya adalah seperti tingkat suku bunga, nilai tukar, harga pokok dan jasa yang ditawarkan, serta berbagai variasi produk jasa yang mereka tawarkan. Cara menghitung revenue. Untuk dapat menghitung suatu revenue, kita bisa menggunakan 3 cara di bawah ini. Total revenue atau total pendapatan adalah cara yang paling dasar untuk menghitung revenue. Kita dapat menggunakan jumlah total revenue atau pendapatan yang akan kita hitung pada jenis ini dan bisa digunakan sebagai dasar perhitungan revenue jenis lainnya. Untuk dapat mengetahui informasi tersebut, maka ada pun cara perhitungan yang dapat digunakan adalah harga dikali jumlah barang yang terjual. Selanjutnya, average revenue. Average revenue merupakan pendapatan rata-rata yang diterima perusahaan tersebut. Kita dapat menghitung revenue jenis ini dengan membagi total pendapatan dengan nilai jumlah produk yang terjual. Untuk rumusnya bisa kita lihat di bawah ini. Total pendapatan dibagi jumlah produk yang terjual. Selanjutnya ada marginal revenue. Untuk jenis ini, margin revenue bisa dikatakan sebagai suatu pendapatan tambahan karena adanya tambahan untuk setiap unit barang yang terjual oleh perusahaan. Margin revenue sama dengan perubahan pendapatan dibagi perubahan jumlah barang yang terjual. Cara meningkatkan revenue. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan cara menerapkan ketiga aspek berikut. Aspek pertama yang harus diperhatikan adalah penentuan harga jual suatu produk atau jasa. Dalam penentuan harga, pelaku usaha tidak boleh sembarangan karena akan berkaitan langsung dengan preferensi beli konsumen dan nilai keuntungan yang bisa diperoleh pelaku usaha. Aspek kedua adalah manajemen harga, merupakan upaya untuk mengoptimalkan harga jual yang telah ditentukan sebelumnya. Contohnya adalah menawarkan diskon atau cashback ketika pembeli membeli suatu produk dalam jumlah tertentu. Aspek ketiga yang perlu diperhatikan adalah kegiatan pemasaran. Konsumen hampir tidak dapat mengetahui produk yang kamu tawarkan jika kamu tidak melakukan pemasaran produk. Hal ini menyebabkan nilai pendapatan cenderung stagnan atau menurun karena jarangnya proses penjualan. Profit adalah sejumlah uang yang diperoleh seorang pengusaha saat melakukan bisnis dalam jangka waktu tertentu yang telah dikurangi dengan HPP, serta biaya-biaya lainnya. Istilah ini juga merujuk pada kata lain yaitu laba bersih, atau sebuah keuntungan yang diperoleh pengusaha. Jadi secara sederhananya, apa itu profit tidak lain merupakan istilah yang sama, artinya dengan keuntungan dari sebuah bisnis. Namun, untuk bisa mencapai profit yang kamu inginkan, tentu saja caranya tidak mudah. Kamu perlu banyak memahami aspek dan menguasai berbagai macam ilmu marketing. Adapun jenis-jenis laba diantaranya adalah 1. Laba kotor. Pertama ada yang disebut dengan laba kotor. Istilah ini berarti setiap laba yang dihasilkan seorang pengusaha setelah hasil penjualan mereka dikurangi biaya yang terkait dengan modal produksi dan penjualan dari produk-produk atau juga seluruh biaya yang berkaitan dengan layanan. Di dalam biaya untuk mengurangi hasil penjualan seperti membeli bahan baku, proses produksi, hingga membayar karyawan. Dengan mengurangi hasil penjualan dengan komponen inilah, kamu akan mendapat hasil laba kotor.
Selanjutnya ada laba operasional. Laba operasional adalah keuntungan yang kamu dapatkan setelah mengurangi hasil penjualan dengan biaya tidak langsung yang bisa mempengaruhi laba. Yang selanjutnya adalah laba bersih atau profit. Seorang pengusaha bisa mendapatkan laba bersih apabila nanti dia telah memperoleh hasil dari penjualan produknya lalu menguranginya dengan semua komponen yang ada termasuk biaya pajak. Untuk mengetahui keuntungan atau laba yang dihasilkan dari usaha Anda, begini cara menghitung profit bisnis yang bisa Anda lakukan dengan mudah. Caranya dengan total pendapatan dikurangi total pengeluaran, itu akan menghasilkan sebuah profit. Adapun cara menambah profit bisnis. Yang pertama, menganalisis margin laba. Menganalisis margin laba kotor. Untuk meningkatkan profit perusahaan, tahap paling awal yang perlu Anda lakukan adalah menganalisis margin laba kotor. Jika jumlah produk atau jasa yang Anda tawarkan banyak, proses analisis perlu dilakukan pada setiap produk. Dengan menganalisis margin laba kotor, Anda bisa mengidentifikasi produk mana yang memiliki margin rendah dan produk mana yang merugikan perusahaan. Tahap ini juga krusial untuk dilakukan agar Anda dapat mengetahui produk mana saja yang menguntungkan bisnis Anda. Yang kedua, tingkatkan harga jual. Meningkatkan harga jual mungkin tampak riskan, karena berpotensi mengurangi jumlah pelanggan. Namun, jika harga tersebut sesuai dengan nilai yang Anda tawarkan, meningkatkan harga jual justru akan semakin mendukung peningkatan profit secara keseluruhan. Ada beberapa alasan mengenai Anda harus mempertimbangkan untuk meningkatkan harga jual. Yang selanjutnya, perluas target konsumen. Anda juga dapat memperluas target konsumen untuk meningkatkan profit. Langkah ini bisa Anda pertimbangkan jika sudah waktunya bagi bisnis Anda untuk mencoba menarik demografi dan pasar yang lebih luas. Kesimpulan pada materi ini adalah berdasarkan apa yang telah dibahas, kita dapat menyimpulkan bahwa pendapatan merupakan tujuan yang utama sebuah perusahaan didirikan, dan pendapatan memiliki peran yang sangat besar bagi suatu organisasi yang berorientasi profit. Pendapatan juga merupakan faktor yang penting dalam operasi suatu perusahaan, karena pendapatan akan mempengaruhi tingkat laba yang diharapkan akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi revenue and profit. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.